Eksistensi Troy di Indonesia sempat terganggu dengan kehadiran Avan Riam iX atau Avan Riam 9 yang head-to-head langsung dengan Troy X9. Tapi Troy masih punya senjata lain, yaitu Troy X10. Bagaimana dengan Avan? Avan juga nggak mau kalah dengan meluncurkan Avan Riam X. Seperti apa videonya? Ini dia speednya. Kalau lo bisa lihat, ini perpaduan warnanya tuh kece banget. Jadi gue sih excited banget lihat warna barunya. Jadi keren banget. Untuk detailnya kita mulai dari depannya dulu. Nah, untuk bagian depan yang pertama kali terlihat pastinya adalah popper case-nya yang gede banget ini. Kalau lo bisa lihat, ini ada di paket penjualannya. Jadi memang Avan kalau beli sepeda, dia udah dikasih sama boxnya. Boxnya sama seperti kualitas yang sebelumnya, jadi masih bagus, anti air dan juga hardcase kayak gini. Nah, untuk lo yang beli di dealer resminya Avan, Avan juga kasih khusus Avan helmet dari Avan. Nah, ini persis sama yang pernah kita pakai di videonya yang dulu ya. Jadi memang gue udah cukup lama pakai helm dari Avan yang modelnya kayak gini. Lo bisa lihat videonya di sini yang kita jalan-jalan ke Colomadu, itu gue pakai helm dari Avan. Tapi ini hanya bisa lo dapetin kalau lo belinya di dealer resmi dan juga di build bike-nya Avan. Oke, jadi untuk bagian depan secara ukuran gak ada yang berubah sama sekali, masih 16349, artinya 16 plus. Kalau lo lihat rimsnya juga masih sama modelnya seperti yang sebelumnya, yang artinya itu cukup baik untuk bagian rims. Untuk bagian ban dia bawa dari Kenda Quest. Ini pun masih sama menurut gua sama yang sebelumnya. Tapi yang menarik perhatian adalah kalau lo lihat lagi, ini hubnya sekarang beda. Lo bisa lihat nih ya, warnanya tuh merah gitu. Dan ini dia bawa dari Avan. Jadi menurut gua kece banget, depan belakang sama warnanya, dan jangkriknya tuh menurut gua cukup baik. Nanti kita bisa dengerin di bagian belakang bagaimana suara jangkrik dari hubnya Avan ini. Beralih ke sebelah kanan, bukan cuman hubnya yang berubah, tapi quick release-nya juga sekarang warnanya merah kayak gini. Jadi cukup bagus, sudah dikasih klip magnet sama seperti yang sebelumnya. Dan untuk bagian remnya, sekarang dia bawa rem dari Radius. Kalau yang sebelumnya kan dia bawa dari MT200, sekarang dia pakai Radius. Nah, untuk secara desain menurut gue ini sedikit lebih bagus dibanding MT200 ya, secara desain. Tapi kalau secara feeling dan kualitas menurut gue ini sedikit di bawahnya MT200. Jadi kalau dibawa tuh memang masih lebih enak feelingnya MT200 dibanding si Radius ini. Gue udah pernah beberapa kali pakai ini karena ini dijual juga copotan sama kayak MT200 juga. Tapi kalau feeling sih memang MT200 masih sedikit lebih baik dibanding si Radius ini. Apakah ada gangguan? Enggak menurut gue, karena ini masih lebih bagus dibanding merek-merek yang low end-nya. Jadi masih cukup oke dipakai untuk si rem hidroliknya. Untuk bagian fork, handle post, dan juga front block ini masih sama seperti sebelumnya. Begitu juga untuk bagian kabel, kalau lo bisa lihat ini kualitasnya masih sama dan dikasih juga pembatas kabel yang menurut gue cukup oke. Gue pernah bilang di video sebelumnya seperti itu, karena ini bisa dinaik turunin kalau lo lihat ya. Jadi kabel bisa lebih rapi. Dikasih dua di bagian sini dan di bagian sini. Nah, untuk bagian handle postnya, walaupun ini masih sama dengan kualitas yang menurut gue sama, jadi cukup rigid dan cukup enak pada saat dibawa, tapi desainnya tuh beda. Kalau lo lihat nih ya, ini dikasih warna merah di hampir semua titik penguncian atau klemnya, baik di bagian handle postnya bisa lihat warna merah, terus di klem peningginya maupun di klem untuk di bagian stangnya atau handlebarnya. Gue sih cukup suka ya, karena merahnya nggak terlalu norak ya. Jadi merahnya tuh merah mahal gitu kelihatannya. Jadi cukup bagus menurut gue. Kita naik ke bagian atas sekarang. Nah, untuk bagian handlebar atau bagian kokpit ini ukurannya masih sama seperti yang sebelumnya, yang Avan Riam iX. Jadi ukurannya, modelnya itu sama, flat bar. Cuman bedanya ada di stitching warna merah nih di semua klem, dan juga di bagian hand grip dan di bagian remnya. Dan yang mencuri perhatian adalah si rem hidrolik yang menurut gua, karena lu bisa lihat ya, desainnya tuh bagus dari Radius, tuh keren gitu kelihatannya, karena ada panel kayak stainless di bagian sini kayak besi gitu, terus ada tulisan Radius. Jadi secara desain menurut gua nih keren banget. Tapi secara feeling, baik di kambukan ataupun pada saat dibawa, memang ini masih setingkat di bawahnya MT200. Jadi menurut gua sih yang sebelumnya, yang iX9 itu masih lebih baik secara feeling dibanding si Radius ini. Menurut gua kayak gitu. Kita dikasih
bel, dikasih mata kucing, jadi sudah cukup lengkap. Untuk bagian hand grip, gue udah bilang di Avan yang sebelumnya, jadi memang ini gue sih kurang begitu nyaman ya, karena terlalu banyak motif. Gue sih lebih suka yang bulat biasa gitu aja. Nah, kita lanjut sekarang ke bagian shifternya. Kalau Avan Ream EX kemarin kan bawa 9 speed dari Sensa. Untuk yang Avan Ream 10 ini juga bawa dari Sensa, tapi speednya sudah 10 speed. Nah, sekarang dia bawa Sensa Vision 10 speed, baik di bagian shifter maupun di bagian RD-nya. Untuk secara feeling nggak ada perubahan dibanding Sensa-Sensa yang ada sebelumnya, jadi memang agak sedikit keras, walaupun secara perpindahan menurut gua sudah cukup baik untuk bisa memenuhi kebutuhan kita pada saat bersepeda. Kita lanjut ke bagian frame-nya sekarang. Nah, lu bisa lihat nih ya, warnanya tuh cakep banget. Jadi memang ini abu-abunya Air Force ya, bisa lihat nih, cakep deh warnanya. Perpaduan warna merahnya juga ini cukup oke menurut gua, karena nggak begitu norak kelihatannya. Dan yang gue suka dari Avan adalah dia tetap mempertahankan emboss Avan di bagian depan frame-nya. Keren kan? Nah, untuk pengerjaan menurut gue ini sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi memang kualitasnya sudah cukup baik untuk pengelasan, pengecatan, dan ini juga kalau lo lihat ya, ini sudah dicat juga sampai ke bagian dalam. Jadi memang di bagian dalamnya tuh udah rapi sekali. Jadi bagus ya. Lari ke bagian crankset, sekarang dia sudah pakai Holotech 2, artinya ini peningkatan yang cukup baik menurut gua. Di bawahnya juga ini enak banget, halus ya. Kalau bisa lihat desainnya juga bagus, perpaduan antara merah dan hitam. Untuk ukuran chainring ini ukurannya 53T, jadi standar, nggak terlalu gede tapi nggak terlalu kecil juga. Jadi ini medium. Nah, untuk bagian seat clampnya ini gue nggak ada kendala sama sekali karena ini sudah halus ya, jadi nggak begitu tajam. Di bagian seat postnya nggak ada sleeve-nya di bagian sini. Dan untuk warna seat postnya ini warnanya merah. Kalau lo inget review kita yang Avanchester nih, yang ini nih, nah itu kan dia seat postnya tuh warnanya biru. Cuman birunya tuh beda sama body ya, jadi agak sedikit norak menurut gue. Birunya tuh biru murah. Nah, kalau ini beda nih merahnya. Kalau lihat nih, merahnya tuh bukan merah yang merah cabai gitu, ini merahnya tuh merah yang bagus gitu, yang metalik gitu. Ini senada sama bagian hubnya, bagian chainringnya. Jadi gue sih cukup suka sama warna di bagian seat postnya. Nah, untuk bagian sadel, ini sadelnya sudah tipe yang gel ya, jadi empuk dan gak ada jahitan. Ukurannya juga cukup pas, jadi menurut gue sih kalau beli ini nggak perlu diganti ya, karena udah cukup enak dipakai untuk jarak dekat maupun jarak jauh. Nah, untuk bagian belakang, di bagian garpunya ini ada tulisan Ream X, dan di bagian sini nih, ini ada tulisan chromoly-nya. Jadi secara bahan frame ini sama seperti yang sebelumnya, sudah pakai bahan full chromoly. Jadi kuat, ringan, dan juga enak, di bawahnya stabil. Kita lanjut sekarang ke senjata utamanya. Nah, kalau lo lihat ini pakainya Sensa Mission. Rantainya dia pakai dari Nero, kulainya juga dia pakai dari Nero dan sudah bearing. Untuk ukuran sprocketnya, kalau lihat ukuran ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu 1125T. Artinya dia cuma nambah 1 speed aja, tapi ukuran sprocketnya ini nggak dirubah. Memang fokusnya ke ngebut, dan artinya ini tidak berpengaruh sama sekali di keentengan pada saat menanjak dan yang lain sebagainya. Jadi nambah speed itu hanya nambah kehalusan pada saat perpindahan, tapi tidak berpengaruh banyak pada saat dibawa atau keentengannya kayak gitu. Di bawah ngebut sih enak, tapi kalau di bawah nanjak sih gue rasa ini kurang gede sedikit ya. Jadi bagus kalau Avan bisa kasih yang ukurannya lebih besar menurut gue. Tapi ini sudah cukup kalau dibawa untuk ngebut. Nah, untuk bagian hubnya ini yang gue suka nih ya. Jadi selain warnanya bagus ya, merah kayak gitu, suara jangkriknya juga menurut gue nih oke banget. Lu bisa dengerin ya suaranya. Nah, menurut gue ini tuh loncer banget, dan suara jangkriknya tuh ini pas ya menurut gue. Jadi nggak terlalu kenceng tapi nyaring juga. Jadi gue sih di antara sepeda-sepeda yang ada sekarang, menurut gue sih ini paling oke nih, suara jangkriknya maupun keloncarannya. Jadi gue coba Avan untuk bisa update di bagian hubnya jadi kayak gini. Nah, untuk pelipatan ini masih sama, stangnya masih ke bagian luar. Bagaimana cara melipatnya ini gue praktekkan ke kalian.
Nah, untuk harga detailnya ini ada di angka 4,5 juta rupiah. Jadi memang beda toko, beda yang jual, ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal, tapi HET-nya di 4,5 juta. Nah, untuk 4,5 juta lu udah dapet tas di bagian depan, dan kalau lu beli di dealer resmi, lu juga dapet helm dari Avan. Nah, untuk harga segitu menurut gue ini perubahannya cukup banyak ya dibanding yang sebelumnya. Kalau lu bisa lihat sekarang hubnya dikasih yang bagus dengan suara jangkrik yang menurut gue oke banget. Dikasih Holotech 2 di bagian crankset, dan juga ada peningkatan di sisi speed menjadi 10 speed. Jadi menurut gue sih ini cukup worth it, dan ini lawan yang berat menurut gue untuk Troy X10 ya. Jadi secara keseluruhan ini oke banget. Nah, untuk lo yang pengen dapat sepeda gratis, lo bisa follow IG-nya Genio di genio.bike, karena mereka lagi adain kompetisi review sepeda di Instagram dengan hadiah sepeda. Jadi langsung aja follow Instagramnya. So, cukup sekian review gua kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini sebaik-baiknya supaya gue lebih semangat update videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.